Mendapat doa yang baik dari malaikat menjadi sebuah keberuntungan tersendiri bagi seorang mukmin, sebab setiap doa yang diucap oleh makhluk yang satu ini sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur. Tujuan dari penciptaan mereka adalah khusus untuk beribadah kepadanya. Berbeda dengan jin dan manusia yang sewaktu-waktu bisa tergelincir ke dalam kesalahan, malaikat sama sekali tidak tersentuh dosa ataupun maksiat. Karena kesuciannya itulah, apapun yang didoakan malaikat untuk seseorang, niscaya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat Allah. Orang yang tidur dalam keadaan suci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang menyambung shaf sholat berjamaah, dalam arti tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar. Dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Dan kami tinggalkan sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabarani.
orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam, kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga video ini menambah motivasi kita untuk menjadi salah satu dari orang-orang tersebut dan semakin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita pada Allah Ta'ala dan peluang untuk didoakan malaikat.